Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Bincang-Bincang Santai. Para pemirsa yang kami cintai, yang kami banggakan, pada kesempatan Bincang-Bincang Santai topik yang ketiga ini, kami mengangkat tema urgensi moderasi dalam Islam. Ada satu ayat yang kita ketengahkan dan satu hadis yang populer. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang moderat, umat yang di tengah. Para mufassir menjelaskan ayat wasato ini ay khiyaron udulan, umat-umat pilihan, the best generation, umat terbaik dan umat-umat yang gigih menegakkan keadilan. Yang kedua, sabda Nabi kita Muhammad SAW, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya sesuatu perkara adalah yang di tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Di tengah itu berarti menjadi pusat peradaban, pusat pemikiran, pusat pergerakan yang menentukan eksistensi dan dinamika masyarakat, bangsa, dan dunia. Para pemirsa yang berbahagia, moderasi di dalam Islam, jalan tengah di dalam Islam bisa kita lihat dalam 7 aspek. Yang pertama adalah antara melestarikan hal yang lama dan mengambil hal yang baru. Sesuai dengan kaidah ada gium yang populer, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan hal lama, pemikiran yang lama, budaya yang lama yang masih relevan, yang masih cocok, yang masih adaptif, dan mengambil hal baru, pemikiran baru, budaya baru, teknologi baru yang lebih kontekstual, yang lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, para pemirsa, wasatiyah atau moderasi di dalam Islam itu kelihatan bainal aqliyah wan naqliyah, antara dimensi akal dan dimensi wahyu. Bainal aqli wal wahyi, bainal aqliyah wan naqliyah. Umat Islam tidak boleh liberal, menggunakan akal tanpa batas, juga tidak boleh memahami Al-Quran secara tekstual, secara linguistik saja tanpa melihat asbabun nuzul, atau dalam hadis tanpa melihat asbabul wurud, tanpa melihat kondisi masyarakat, kondisi kebudayaan, kondisi sosiologis, kondisi antropologis, dan lain-lain. Jadi moderasi yang kedua bisa dilihat dari bainal akli wal wahyi, antara rasionalitas, antara dimensi akal dengan dimensi wahyu. Wahyu dan akal ini harus selalu berkelit-kelindan, harus selalu terkait antara satu dengan yang lain, sehingga kita tidak fundamentalistik, juga tidak liberalistik. Para pemirsa yang kedua, yang ketiga, wasatiyah atau moderasi di dalam Islam, kita lihat bainal umur ad-dunyawiyah wal umur al-ukhrawiyah, jalan tengah antara urusan duniawi yang profan dengan urusan akhirat yang sakral. Satu ayat yang luar biasa menunjukkan hal ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Carilah dengan apa-apa yang diberikan Allah kepadamu masa depan akhirat, surga maksudnya, tapi jangan kau lupa bagianmu di dunia. Menjadi orang Islam mimpinya harus dua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
aktif bekerja untuk mencari ma'isyah, mencari ekonomi, juga harus aktif beribadah untuk membeningkan hati, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya bekerja, hati kita gersang. Kalau kita hanya larut dalam ibadah, maka kita akan mudah tomak mengharap pemberian orang lain. Yang keempat, moderasi bisa kita lihat baina hukukillah wa hukukin nas, antara hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Dalam hadis Nabi ada dua sahabat, Salman dan Abu Darda. Salah satu dari mereka hanya beribadah dan puasa, tidak kenal urusan dunia. Kemudian matur kepada Nabi, yang benar adalah ya'ta'u fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Ya, kita bergaul dengan masyarakat, ya kita mendidik anak, ya kita mendidik keluarga, ya kita berorganisasi. Jadi semuanya harus seimbang antara hak-hak yang hubungannya dengan Allah dan hak-hak yang berhubungan dengan sesama manusia. Tidak boleh umat Nabi itu hanya sholat, berpuasa, tahajud, tidak berkumpul dengan manusia, bergaul dengan manusia dengan baik, melakukan perubahan-perubahan yang positif di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, wasatiyah bisa kita lihat bainal ikhtiyar wa tawakkul, antara usaha dan kepasrahan kepada Allah. Fastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah, memohon ampunan dosa-dosa kita dan masyarakat. Tapi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah mantap, maka jangan sombong, serahkan urusan kepada Allah. Jadi wasatiyah di dalam Islam, kita harus tetap berusaha secara maksimal, tapi hati kita pasrahkan bahwa yang punya otoritas untuk mensukseskan sesuatu hanya Allah. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya kehendak, yang jadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wasatiyah atau moderasi itu bainal israf wa taqtir. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang Islam itu tidak tidak berlebih-lebihan di dalam konsumsi, di dalam berbelanja sedang, juga tidak terlalu irit. Jadi di dalam kita mengkonsumsi sesuatu ala kadarnya, yang penting cukup, tidak terlalu menghabiskan anggaran, juga tidak terlalu menyedikitkan. Jadi kita tengah-tengah. Kemudian yang terakhir, wasatiyah atau moderasi. Di tengah ini kita bisa wujudkan bainat tahawuri wal khauf, antara ngawur dan takut. Ngawur itu bertindak tanpa pertimbangan, takut itu tidak melakukan apa-apa. Di tengah-tengahnya ada namanya syaja'ah, melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang matang. Para pemirsa yang berbahagia, semoga 7 aspek moderasi tadi menghiasi kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mencapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan materi, kebahagiaan sosial, juga kebahagiaan spiritual, puas terhadap diri kita sendiri dan bisa melayani masyarakat dengan baik. Kita tetap beribadah dan berikhtiar dengan maksimal, tapi hati kita selalu berserah diri kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Daya dan kekuatan hanya milik Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.